Dia sangat takut dan ingin lari, namun anehnya kain itu terikat ke kakinya sehingga membuatnya terjatuh dan tidak bisa pergi lagi. Di malam hari saat tidur, Ruja tak melihat Rachel di tempat tidur. Dia memanggil Rachel dan pergi ke tangga. Dia melihat seorang anak kecil berlari di lantai 1 lalu menghilang. Sesaat kemudian, Rachel memanggilnya dari dalam kamar. Hal itu membuatnya bingung dan melihatnya lagi ke bawah untuk memastikan. Rachel pun kemudian berteriak memanggil ibunya karena ada tangan yang menarik kakinya lalu pintu perlahan tertutup. Ruja berlari dan menahan pintu itu dan membuat tangannya terluka sangat parah. Untung saja itu hanya mimpi Ruja guys. Ruja terbangun dan hari itu sudah pagi. Dia pun kemudian melihat tangannya dan ternyata baik-baik saja. Namun dia tidak melihat Rachel di sebelahnya. Dia pun panik mencari ke semua ruangan namun tidak menemukannya. Dia berlari ke bawah dan bertemu wanita tua itu. Ternyata wanita tua itu selamat guys dari kejadian malam itu. Ruja dan wanita tua itu mencari ke hutan dan mereka memutuskan untuk berpencar. Namun Ruja sempat melihat kaki wanita tua itu terbalut dengan kain putih. Ruja melihat pintu studio terbuka. Meski terlihat ragu, dia pun masuk mencari Rachel. Dia melihat seperti ada seseorang di balik kain penutup lukisan itu dan mengira itu adalah Rachel. Padahal Rachel sedang berjalan-jalan sendiri di hutan guys. Namun sesaat kemudian makhluk itu berlari ke arahnya dan menutupi dirinya dengan kain itu. Dia berusaha dan kemudian keluar dari sana. Rachel di hutan yang mana matanya tidak bisa melihat dengan jelas, tidak tahu jika di depannya ada seekor ular yang siap menggigitnya. Mereka pun bertemu di hutan. Ternyata Rachel diselamatkan oleh seorang pria muda. Pria itu mengaku dia adalah anak Wicca yang datang untuk memperbaiki lukisan. Ruja pun memarahi dan mengingatkan Rachel untuk tidak melakukan itu lagi karena itu berbahaya. Rachel pun berkata jika dia tidak sendiri. "Aku pergi dengan wanita bersial merah," ucap Rachel lagi. Ruja pun sempat marah dan memintanya tidak berbohong, namun Rachel berkata jika dia tidak bohong. Di rumah saat mereka sarapan, Ruja pun menanyakan kenapa dengan kaki Da, wanita tua itu. Da pun berkata jika itu hanya keseleo saja dan tidak parah lalu kemudian pergi. Ruja bertanya kepada pria itu saat itu sedang apa di hutan pinggir sungai. Sepertinya curiga jika dia yang mengerjanya di studio, namun dia tetap berterima kasih telah membawa Rachel. Ruja pun bertanya berapa lama kemudian memperbaiki lukisan itu. Pria itu pun berkata jika dia perlu melihat dahulu seberapa besar kerusakannya. Tentu saja sedikit membingungkan Ruja. Berarti tim belum ada sama sekali ke studio. Tim kemudian pergi ke studio. Dia mencermati setiap lukisan di sana. Dia melihat sebuah kotak yang berisi foto-foto di lantai. Saat dia mencermati foto-foto itu, dia mendengar suara detakan yang membuatnya berhenti dan merapikan kotak itu. Dia pun kemudian melihat kedua lukisan itu dan dia melihat seperti retakannya sangat parah. Tim kemudian ke rumah memanggil Ruja untuk melihat sesuatu ke studio. Ruja sebenarnya awalnya berkata lakukan saja apapun yang perlu dilakukan. Namun tim berkata ini bukan soal perbaikan dan kau harus melihatnya, kata tim lagi. Tim menunjukkan jika retakan lukisan itu sangat parah dan Ruja terlihat sangat ketakutan. Tim kemudian melepaskan sebuah kertas yang lekang di lukisan itu. Hal yang paling mengejutkan mereka adalah mereka melihat lukisan mata di baliknya. Dengan nada tidak senang, Ruja meminta tim memasangnya kembali. "Apa
Apakah kau tidak mau melihat apa yang dibaliknya? Tanya Tim. Tidak, kata Ruja dengan nada sedikit menyentak. Ini bisa meningkatkan seni lukisan ayahmu, kata Tim lagi. Aku tidak peduli, paham? Pasang lagi, kata Ruja. Kau harusnya peduli jika kau menjualnya. Atau kau pikir itu berhantu? Kata Tim lagi. Ruja pun terlihat gugup. Namun Tim menimpalinya jika dia hanyalah bercanda. Tim dan Ruja pun berbincang tentang lukisan hingga membicarakan keindahan lukisan Mona Lisa. Tim berusaha meyakinkan Ruja untuk mengamati dan memahami lukisan itu agar dia tidak takut. Dia meminta Ruja melihat mata lukisan itu dan menguncinya lalu berjalan ke sisi lain. Dia akan mengikutimu, kata Tim. Namun saat mengulanginya kembali, Ruja malah melihat mata lukisan itu bergerak seperti hidup sehingga membuatnya takut. Lanjut ke part 3 guys.